Guys, segmen Daily Update kali ini cukup lucu, dimana gue nggak berhenti geleng-geleng kepala terkait dengan gimmick marketing dari film Thunderbolt. Setelah sebelumnya kita tahu sendiri bahwa dia mengubah namanya dari Thunderbolt, tiba-tiba berubah menjadi The New Avengers. Tentu saja masih ada tanda bintang atau asterik itu yang menandakan bahwa mereka ini nggak terlalu serius deh dengan nama The New Avengers. Masih ada tanda bintang di atas kecil kayak gitu, kayak seolah-olah menandakan bahwa mereka sendiri pun sebenarnya cukup ragu dengan nama The New Avengers tersebut. Terlebih lagi baru-baru ini kita dapat kabar bahwa semua lini akun official dari Avengers milik Marvel Studio itu menambahkan tanda C kecil di setiap nama Avengers mereka, yang artinya itu adalah tanda copyright. Dimana copyright ini benar-benar bikin kita geleng-geleng kepala karena jalan ceritanya nyambung, terutama di ending dari film Thunderbolt. Kita tahu sendiri Val ini dengan gelagapan takut ditangkap sama pemerintah, takut bersalah dengan adanya project Ox mereka itu, dengan akhirnya takut ketahuan adanya project Sentry bla 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 bla. Akhirnya berbagai cara dilakukan, ketemulah solusinya. Mereka akan menjadikan tim Thunderbolt yang bukan siapa-siapa tadinya, ini cuman jadi kayak kacung mereka secara diam-diam, tiba-tiba berubah. Inilah The New Avengers yang terbaru, menggantikan para Avengers yang sudah tidak aktif lagi. Akhirnya kita lihat di end credit, para ini benar-benar dikasih fasilitas, kostum semuanya baru, kecuali itu shieldnya si US Agent tuh kenapa masih kayak bentuk teko, itu benar-benar kayak gimana? Itu salah satu lucu banget tuh. Gue mau bahas sendiri loh soal shield dari US Agent. Tapi ya udahlah. Tapi di sini fasilitas dari New Avenger ini juga lengkap banget lewat aliran dana dari CIA milik si Val. Pertanyaan sekarang adalah gimana nih perebutan nama mereka? Dan sekarang justru melebar sampai ke dunia nyata, di mana semua akun-akun official Marvel lagi ngeributin nih, gue nih yang bener, gue nih bener, gue nih Avengers yang bener gitu. Gimana gitu. Nah, di sini bener-bener sebenarnya bukan sekedar gimmick marketing. Untuk sebagian orang menangkap mungkin itu cuman marketing doang lah, gimmick-gimmick untuk film ini aja. Enggak, sebenarnya ini kalau mau dijabarkan lagi, ini adalah awal langkah dari cerita yang akan diceritakan nanti, setidaknya ada di Avengers Doomsday sampai ke Secret Wars. Kita tahu sendiri di Avengers Doomsday nanti akan datang Dr. Doom dengan wajah Tony Stark. Kita tahu sendiri bahwa di ending dari film Thunderbolt, Fantastic Four datang dengan gimmick mereka ekstra dimensional. Artinya dia datang dari universe alternatif. Artinya nggak cuma Fantastic Four yang bisa berhasil masuk ke Earth 616, semua orang yang punya kemampuan teknologi di universe alternatif tersebut yang terjadi incursion berhasil juga bisa masuk ke Earth 616. Dalam hal ini ada banyak banget kelompok-kelompok superhero yang ada di universe alternatif tersebut akan masuk ke Earth 616. Pencurian dan juga pengakuan brand ini bukan cuma akan terjadi dengan Thunderbolt ataupun dengan si Sam Wilson versi The Avengers, tapi setiap universe alternatif yang berhasil masuk ke E616 akan ngebawa Avengers versi mereka masing-masing. Entahlah gimmicknya nanti adalah ini superhero yang dari Earth ini namanya Fantastic Four, yang ini namanya Avengersnya adalah Illuminati, yang dari Earth 838, yang ini mungkin namanya nanti Dark Avengers. Tapi inti utamanya adalah mereka tuh Avengers di setiap universe alternatif mereka. Karena kita tahu sendiri bahwa ya anggaplah Earth 616 ini adalah sebagai emaknya cabang universe. Akhirnya setiap kejadian di Earth 616 ini bercabang jadi Nexus Baying kayak gitu, membuat peristiwa-peristiwa yang membuat lahirnya universe alternatif. Dan kalau di universe utama aja ada Avengers, ada superhero-nya, sangat besar kemungkinan di universe alternatif ini ada juga superhero-nya. Dan sekarang ceritanya mereka semua masuk ke satu tempat yang digadang-gadang akan jadi battle world ini. Nanti mana nggak pusing nih Sam Wilson, nih gue yang punya Avengers, kok tiba-tiba banyak banget yang ngakuin Avengers. Belum lagi tuh yang ngakuin yang Avengers satu siapa tuh yang Avengers. Itu benar-benar pusing gitu. Tapi sekarang kita fokuskan dulu tentang perebutan nama antara Thunderbolt sama Sam Wilson versi Avengers lah. Nah, sebenarnya di dalam komik sendiri cerita perebutan nama Avengers ini bukan hal yang baru ya. Ada banyak banget peristiwa-peristiwa perebutan dari nama Avengers. Belum lagi Norman Osborn sempat bikin Dark Avengers, itu pura-pura jadi Avengers, kayak menyamar jadi Avenger padahal bukan. Itu kayak istilah mereka untuk mencari sesuatu untuk ya berbuat kejahatan. Tapi di dalam komik juga sempat diceritakan Steve Rogers ataupun Captain America sendiri pernah melawan Tony Stark untuk merebut nama Avengers. Kan lucu kan? Gimana kalau terjadi di versi live action? Ya ini kayaknya bakal terjadi kayak gini. Bahkan untuk sosok Sam Wilson sendiri dalam komik Civil War juga sempat terjadi momen di mana dia mengajukan vote global untuk orang-orang semuanya mengakui mana
mana nih Avengers yang benar, kami atau mereka kayak gitu. Itu sebenarnya bukan hal yang baru lagi menurut gue, itu udah banyak banget diceritakan di dalam komiknya, dan sekarang justru bakal diceritakan di versi Avengers Doomsday nanti. Dan seperti yang teori gue di awal-awal ya, gue selalu melantangkan juga menggaungkan di awal-awal, gue berpikiran bahwa dengan nama yang berubah-berubah kayak gini, apalagi ada Asterik yang ada di The Thunderbolt ini, menurut gue ya, di awal film setidaknya di babak 1 itu akan terjadi perebutan nama dari Avengers, akan chaos. Memang sepele kedengarannya, tapi kan ini lagi-lagi gue bilang pemicu multiverse war itu bisa aja gara-gara memang perebutan identitas setiap superhero ini. Karena setiap kelompok superhero akan masuk ke 616 dan mereka akan kehilangan identitas brand superhero mereka. Di sini mengakui bahwa mereka benar-benar Avenger, di sini mengakui mereka benar-benar Avenger. Jadi banyak banget kelompok-kelompok yang bergabung masih bingung kok tiba-tiba universe alternatif mereka hancur. Siapa yang benar-benar dalang dari semua ini, saling curiga, saling berbenturan di sini. Itu cikal bakal kenapa Dr. Doom bakal tertawa di balik sini semuanya. Ternyata mungkin dia adalah dalang intelektualnya. Wah, kayak ketawa kayak gitu. Dan ini menarik banget kalau ceritanya memang pengen dibikin kayak gitu dan harus serius menurut gue. Satu kelompok superhero harus dibikin tewas, satu kelompok superhero harus dibikin tewas. Ini menarik banget gitu. Tapi kita balik lagi ke Thunderbolt dan juga si Avenger versus Sam Wilson. Dan jelas sebenarnya kalau mau rebut-rebutan, kalau kalian nanya, Bang, ini kan benar-benar udah disahkan sama si Val kan. Dan kita lihat di end credit bahwa Thunderbolt ini punya fasilitas yang keren banget. Bahkan dia punya Watchtower, Avengers Tower dulunya gitu ya. Nah sebenarnya kalau mau menilik lebih dalam lagi, ini Sam Wilson potensi menang gugatan hukumnya itu lebih kuat lagi dibandingkan tim Thunderbolt. Bahkan di end credit sendiri si Bucky Barnes tiba-tiba masuk kayak gitu, aduh gue pusing nih, Sam Wilson gue udah gajak bicara, dia tetap gak nerima, dan sekarang dia menuntut hak cipta terkait dengan nama Avengers. Di mereka aja tuh kurang yakin itu, karena mereka tiba-tiba terdesak sama si Val kan. Ini juga mereka udah terbentuk dalam 1 tahun kelompok dari The New Avengers ini, dan akan terjadi gejolak politik di sini. Di satu sisi Sam Wilson ini kan dekat sama pemerintahan Amerika Serikat. Ya terlepas mungkin Teddy Ross udah masuk penjara, mungkin penggantinya apa, mungkin Presiden Richardson balik lagi jadi pemimpin Amerika, karena memang di posisi ini di latar waktu setelah terjadinya event Captain America Brave New World, Presiden Amerika Serikat tuh kosong. Posisi kepemerintahan Amerika Serikat lagi benar-benar rentan di momen ini, dan ini juga bisa menjadi pemicu yang lebih keras lagi. Belum lagi banyak ancaman-ancaman, nggak ada yang memimpin Amerika Serikat sehingga terjadi gejolak politik yang kuat banget. Jadi menurut gue Sam Wilson juga harus bekerja keras untuk merebut nama itu. Tapi Sam Wilson terlalu banyak modal di sini. Kalau kalian teman-teman nonton series Falcon and Winter Soldier, jelas bagaimana proses dia ini tadinya menolak jadi Captain America. Gara-gara ada titel ini, dia punya mandat dari Captain America yang asli dengan seal-nya itu. Ya udah, ada banyak banget momen-momen menurut gue yang bisa dijadikan dalih untuk memenangkan perkara ini, untuk perebutan nama hak cipta ini. Karena Sam Wilson punya mandat langsung dari Captain America, mungkin dibuktikan dengan beberapa dokumentasi, belum lagi dokumentasi dari Tony Stark, Happy Hogan, belum lagi Pepper Potts yang sekarang jadi komisaris dari Stark Industries. Dia mungkin punya data-datanya terkait dengan nama asli dari Avengers, belum lagi Shuri sebagai Wakanda yang juga mendukung mungkin. Sedangkan untuk sisi pengacara sendiri ada Matt Murdock yang paling tahu siapa nih para Avengers yang asli. Belum lagi nanti ada di dalamnya ada Spider-Man. Sebenarnya dari Sam Wilson sendiri, selain dia punya bukti-bukti konkret terkait dengan data-data dia punya Avengers, dia juga punya bukti yang kalau mau dia berbuat licik sebenarnya bisa aja ya, dimana dia cari video-video bahwa gimana kelicikan dari Val, mungkin dibantu sama si Bucky Barnes bahwa selama ini bahwa Val ini sebenarnya udah kejahatannya udah banyak banget nih, dengan beberapa video-video, bukti-bukti, termasuk juga Val yang nyuruh si US Agent untuk membunuh banyak orang. Itu kan akhirnya terbukti nanti di persidangan ditampilin video-videonya, akhirnya Val ditangkap. Makanya dikonfirmasi si pemeran si Val bilang bahwa dia nggak ada di Doomsday. Kemungkinan besar si Val justru udah ditangkap di sini. Bahkan di end credit scene sendiri, di markas dari The New Avengers, si Val juga nggak ada gitu. Jadi intinya si Val ini kemungkinan besar akan ditangkap dan ada di penjara Raff juga, sama dengan Thaddeus Ross, Red Hulk, ada The Leader, ada Baron Zemo, masih banyak lagi orang-orang yang di Raff. Itu kan penjahat kelas kakap semua. Entah nanti diceritakan dia bebas akan membantu serangan-serangan dari incursion dari makhluk lain, universe lain, itu beda cerita lagi. Tapi pada intinya adalah perebutan nama ini bakal keren banget, akan diberikan di sini. Kelihatan kanak-kanak memang, tapi lagi-lagi seperti gue sentil di awal,
awal bahwa ini udah bukan lagi antara si Thunderbolt sama Sam Wilson gitu, tapi ini diantara dengan superhero yang berdatangan dari universe alternatif. Jadi setelah melihat beberapa bukti itu, beberapa rekaman jejak digital sebelumnya, jelas banget bahwa Sam Wilson sangat kuat banget. Makanya si Red Guardian bilang kita tambahin aja Z di sini jadi The New Avengers gitu. Itu gue ngakak banget sih. Solusinya menurut gue adalah The New Avengers ini harus mengubah nama mereka lagi menjadi Dark Avengers, dan ini mirip dalam komiknya di mana Dark Avengers dibentuk oleh Norman Osborn. Ada Bull Eyes yang pura-pura jadi Hawkeye di dalam situ, itu keren banget sih. Dimana ini terbentuknya Dark Avengers ya karena memang niat si Norman Osborn untuk membentuk Avengers superhero yang palsu gitu. Nah di sini bisa saja posisi dari Norman Osborn digantikan oleh si Val. Di dalam komiknya terbentuknya Dark Avengers pun kenapa mereka bisa ngumpul para penjahat ini gara-gara memang terkoneksi antara kepedihan masa lalu mereka sehingga berkumpullah di sini untuk membalaskan dendam. Dan latar dari cerita terbentuknya Dark Avengers di komik ini juga nyambung dengan latar terbentuknya The New Avengers yang ada di film Thunderbolt, di mana mereka juga punya sisi gelap masing-masing, apalagi menceritakan tentang The Void. Di sini sangat cocok lah itu penggambaran dari Dark Avengers yaitu sama si tim Thunderbolt ini, karena memang masih ada tanda asterik atau tanda bintang di awal film The New Avengers. Ini benar-benar menjadi cikal bakal akhirnya perseteruan Civil War Part 2 di awal-awal Doomsday nantinya bakal terjadi chaos di mana-mana. Lagi-lagi seperti gue bilang, cikal bakal terjadinya Multiverse War itu justru terjadi perperangan antara tim superhero di bumi ini dulu. Baru melangkah lagi langsung ke Doctor Doom, langsung naik lagi God Emperor Doom, naik lagi ke Secret Wars. Itu bakal keren banget itu. Jadi inti dari video ini adalah untuk menekankan untuk orang-orang yang mungkin belum terlalu tahu nih maksud Marvel ke depan, bahwa gimmick-gimmick marketing mereka mengganti nama Thunderbolt jadi The New Avengers, kemudian juga bagaimana perebutan dengan Sam Wilson, perubahan nama di setiap sosial media dari Avengers, itu sebenarnya adalah landasan cerita yang akan diceritakan nanti di awal film Avengers Doomsday, dan semua ini adalah ide-ide dari Russo Brothers. Jadi kita lihat aja ke depan perkembangan gimana. Pastikan kalian terus pantengin video kita karena ada banyak banget update menarik. Salah satunya kayak gini. Sebenarnya simpel tapi kita bisa bahas panjang banget. Ada banyak banget kemungkinan yang bakal terjadi. Bahkan gue yakin banget di pikiran kalian sendiri kalian punya pemikiran yang lebih luas lagi daripada gue. Jadi gue pengen banget dengar pendapat kalian, teori kalian di kolom komentar di bawah. Kalau menarik nanti next kita akan bahas juga, gue sertakan lah beberapa komen-komen kalian gitu ya. So sejauh ini kayaknya update kita terkait dengan dunia film baru itu. Next masih banyak banget update-update menarik yang pengen gue ceritakan kalian, dan pastikan buat teman-teman untuk nungguin terus konten-konten update kita terkait dengan dunia persuperheroan yang lebih luas lagi ini, lebih hype lagi ini. Jadi buat teman-teman yang datang ke video ini tapi belum subscribe atau lupa subscribe, ayo dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi supaya channel kita ini lebih luas lagi dijangkau oleh orang luar sana. Dan buat teman-teman udah subscribe, thank you untuk selalu setia, apalagi buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini, thank you. So sampai jumpa di video update selanjutnya. Cheers.